Ya, kita mulai. Pertemuan kita sampai hari ini adalah pertemuan ke-9. Ini judulnya adalah pertemuan ke-9. Longsoran gunung api dan lahar. Bahan kajiannya adalah jenis-jenis material hasil longsoran gunung api, deskripsi longsoran gunung api dan metode identifikasinya, deskripsi lahar dan analisis sebarannya, dan sekuen longsoran gunung api dan lahar. Capaian pembelajarannya untuk minggu ini adalah mampu menjelaskan dan mendeskripsi jenis-jenis longsoran gunung api, mendeskripsi lahar dan melakukan analisis sebarannya, dan mengukur dan menyusun sekuen longsoran gunung api dan lahar. Seharusnya kegiatan perkuliahan ini kalau tidak lagi pandemi biasanya per tahun itu dilakukan di lapangan. Biasanya juga kegiatan ini akan dilakukan selama 2 periode lapangan. Yang pertama mengitari Gunung Api Merapi untuk mengetahui sebaran batuan gunung api dan susunan batuan gunung api. Kemudian di dataran Yogyakarta untuk melihat dan mengidentifikasi serta mengukur stratigrafi batuan gunung api yang mengalami hasil dari longsoran gunung api yang kemudian menjadi lahar. Serta untuk membedakan antara batuan yang dihasilkan oleh longsoran gunung api, lahar, dan fluvio vulkanik. Nah, itu seharusnya seperti itu. Tetapi karena kondisi sedang dalam kondisi pandemi, maka hari ini kita laksanakan perkuliahan secara daring, tetap dengan daring. Namun harapan saya nanti kalian bisa belajar ketika melakukan lapangan atau field trip di kemudian hari. Baik, kita mulai saja. Apa bedanya antara longsoran gunung api dan lahar? Longsoran gunung api itu adalah endapan hasil kegiatan gunung api kelas 3 ya, yang merupakan campuran dari seluruh material gunung api yang menyusun lereng, yang kemudian karena suatu hal bisa terjadi karena tektonik atau deformasi, bisa terjadi karena adanya gangguan kestabilan lereng sehingga kemudian longsor. Longsoran gunung api kadang terjadi ketika aktivitas gunung api berlangsung, namun suatu ketika juga kadang bisa terjadi ketika aktivitas gunung api itu dalam kondisi normal. Jika kalian menjumpai morfologi yang memiliki bentuk seperti gajah ya, seperti gajah yang di dalamnya ada bentukan seperti belalai sedang mengangkat belalainya, gajah sedang mengangkat belalainya, kemudian menyemburkan, lalu di depannya nanti akan ada gundukan atau gumuk. Gumuk ini bisa dalam bentuk homogi atau bisa juga dalam bentuk punggungan, ya punggungan memanjang. Maka itulah tubuh dari longsoran gunung api. Longsoran gunung api memiliki dimensi yang bervariasi, dari yang berukuran kecil beberapa ratus meter hingga berukuran sangat besar beberapa kilometer. Ya, terkadang kalian akan menjumpai longsoran gunung api ini dalam kondisi yang kering atau tidak dikontrol oleh air, tetapi suatu ketika bisa saja itu dalam kondisi yang basah yang dikontrol oleh air. Contoh longsoran gunung api yang pernah dijumpai adalah guguran awan panas yang terjadi di Gunung Merapi. Umum kita jumpai pada saat aktivitas Gunung Merapi meningkat. Contoh kejadian ini adalah pada tahun 1994 yang menewaskan 64 orang pada waktu itu. Kemudian tahun 2006 yang menewaskan 2
relawan yang berlindung di dalam bunker Merapi, bunker Kali Adem. Itu adalah contoh longsoran gunung api yang merupakan awan panas guguran atau debris avalanche. Debris avalanche itu terjadi ketika di atas puncak gunung api terdapat gundukan lava atau kubah lava, atau bisa jadi adalah lava hasil aktivitas sebelumnya atau jauh sebelumnya yang karena ada dorongan dari bawah maka kemudian gugur. Nah, guguran gunung api ini disebut sebagai awan panas guguran. Ini juga merupakan longsoran. Namanya debris avalanche. Ini adalah longsoran gunung api yang terjadi pada saat aktivitas gunung api sedang berlangsung. Yang kedua adalah longsoran gunung api Krakatau tahun 1919 ya. Pada waktu itu longsoran gunung api ini karena berada di bawah laut menimbulkan tsunami sehingga di sepanjang tepian pantai Anyer waktu itu ya itu terjadi banjirop tsunami ya, banjirop yang lebih mirip dengan tsunami daripada banjirop sehingga menimbulkan korban jiwa ya, termasuk di dalamnya adalah Kak Jimmy komedian, kemudian grup Seventeen, Rian Seventeen ya, dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari korban yang terlanda oleh adanya banjirop atau tsunami kecil ya, banjirop akibat longsoran Gunung Krakatau. Longsoran gunung api yang lain adalah contohnya di Bezimiany, Rusia tahun 1956. Kemudian yang lain adalah tahun 1883 di Gunung Bandai, Jepang. Untuk longsoran besar, ini Van Bemmelen 1949 ini menyebutnya sebagai volcanotektonik collapse ya, atau volcanotektonik, runtuhan volcanotektonik yang diasumsikan kejadiannya dikontrol oleh kegiatan tektonik. Jadi diyakini bahwa kejadian itu adalah kegiatan tektonik. Contoh dari kegiatan tektonik volcanotektonik ini adalah yang terjadi di Krakatau tahun 2019 tadi. Longsoran besar yang lain adalah di St. Helens, ya, Mount St. Helens, Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1980 yang kemudian diikuti dengan longsoran dan letusan secara lateral ya, tahun 1981. Ya, itu adalah longsoran gunung api. Apa bedanya tadi dengan lahar? Ketika longsoran gunung api itu berada pada musim kemarau, maka tidak akan ada campuran air. Material yang longsor semuanya kering. Material itu hanya akan diendapkan di sepanjang lereng, di kaki-kaki lereng, ya, kaki-kaki lereng gunung api. Atau kalau misalnya itu gunung apinya bukan merupakan suatu ketinggian yang tinggi, maka itu diendapkan pada area tekuk lereng. Itu adalah longsoran gunung api kering atau dry rock avalanche ya, dry rock avalanche. Itu yang longsor saja. Tapi ketika longsoran terjadi pada musim hujan, di situ ada yang memicu adalah air hujan, maka itu adalah longsoran gunung api basah, volcanic wet avalanche ya. Ketika berada pada area yang jenuh terhadap air, area itu jenuh air karena ada infiltrasi air sehingga menimbulkan kegagalan lereng ya, menimbulkan kegagalan lereng, maka tidak lama kemudian yang terjadi adalah longsor. Nah,
tubuh longsoran itu akan bercampur dengan air. Semakin tinggi campuran air, maka akan membentuk suspensi. Suspensi material gunung api yang dari titik ke titik akan terjadi penambahan. Di area dekat longsor, di area dekat area yang tertoreh, maka di situ didominasi oleh gaya gravitasi. Tetapi ketika sudah longsor, gaya gravitasi sudah tidak terlalu mendominasi. Yang makin lama lebih didominasi oleh campuran debris dan air. Maka ketika sudah didominasi oleh campuran debris dan air, yang terbentuk adalah lahar. Lahar adalah campuran massa air dengan material gunung api. Material ini bisa saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu merupakan sedimen non-epiklastik. Artinya, kalau longsoran gunung api yang kering tadi, di dalam kondisi yang kering tadi, adalah hasil dari aktivitas langsung gunung api, maka nanti yang akan terbentuk adalah yang disebut dengan lahar sebagai sedimen non-epiklastik. Reworking, tetapi reworking yang belum mengalami proses pembatuan. Makin lama, komposisi air semakin meningkat. Ya, komposisi air semakin meningkat sehingga konsentrasi partikel sudah tidak dijumpai lagi, maka yang terbentuk adalah aliran terfluidisasi. Inilah lahar. Ya, inilah lahar. Ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh kejadian dari kegiatan longsoran gunung api yang terjadi di St. Helens. Ya. Sumbernya dari Tiling dan kawan-kawan 1984. Kenapa saya pakai ini, nggak pakai Merapi, itu ya. Untuk menambah materi, ya, untuk menambah materi. Karena longsoran Gunung St. Helens ini mirip dengan kejadian longsoran di Gunung Merapi. Ya, mirip kejadiannya seperti itu. Hanya saja kalau di Gunung Merapi tidak ada letusan vertikal, tetapi yang ada adalah pembentukan kubah lava lateral. Ya, pembentukan kubah lava lateral karena berada pada lereng, maka yang terjadi berikutnya adalah guguran awan panas. Tapi kalau itu sudah bercampur dengan air, maka disebut sebagai lahar. Ya, lahar. Jadi pada tanggal 18 Mei 1980 di St. Helens ini terjadi penggelembungan, ya, penggembungan atau bulging, penggelembungan tubuh gunung api, atau yang disebut juga dengan inflasi. Tubuhnya mengalami penggembungan. Kenapa ada penggembungan? Karena ada gaya magmatik yang berasal dari dalam bumi. Penggembungan ini terjadi pada lereng utara yang diikuti dengan patahan atau pensesaran. Ada deformasi di daerah puncak. Deformasi itu menerus hingga ke bawah. Sehingga pada tahap berikutnya terjadi longsoran tubuh gunung api diikuti dengan erupsi tegak. Erupsi tegak dipicu oleh adanya sesar yang sampai ke puncak tadi. Tetapi sesar itu menyebabkan penggembungan bagian utara itu semakin melebar. Dan ini memungkinkan bagian bawah itu kemudian terkuak. Ya, bagian bawah terkuak. Akibatnya pada sisi itu terjadi letusan secara lateral. Letusan secara lateral. Nah, masalahnya karena ada penggembungan tadi, maka di bagian bawah
itu ada kubah lava. Ya, kubah lava bawah permukaan. Kok bukan intrusi? Kenapa disebut sebagai kubah lava bawah permukaan, bukan intrusi? Logikanya, kalau itu berada di bawah permukaan, maka disebut sebagai intrusi, apapun kondisinya. Tetapi posisi ini tidak bisa dikatakan sebagai intrusi karena mengalami penggembungan. Jadi pada saat itu sudah terkuak. Jadi ada yang terkuak, ada material gunung api yang tidak lagi dikatakan sebagai intrusi karena ada terkuaknya. Maka disebut sebagai kriptodom. Ya, kriptodom itu adalah kubah lava yang berada di bawah permukaan, tetapi bukan intrusi, tidak berada di leher. Ya, itu tidak berada di leher. Begitu mulut membuka, itu sudah dikatakan sebagai lava. Nah, itu yang terjadi di St. Helens. Dan ini mirip sekali dengan kondisi yang dialami oleh Gunung Merapi kesehariannya. Jadi, ketika aktivitas gunung api meningkat, Gunung Merapi meningkat, yang terjadi adalah pembentukan kriptodom di sepanjang jalur lintasan dari magma yang keluar ke permukaan bumi membentuk lava. Merapi itu sejatinya punya kawah-kawah banyak, ya, kawahnya banyak. Dan kawah-kawah ini selanjutnya pada satu titik ada yang bertemu. Nah, tekanan dari aliran magma dari ke semua celah itu menimbulkan retakan yang lebar, retakan yang luas. Bukan retakan membentuk kawah, tetapi retakan yang kemudian terisi membentuk kriptodom. Dan kriptodom ini makin lama makin tumbuh. Sehingga begitu kriptodom berikutnya tumbuh, yang terjadi adalah longsoran gunung api atau awan panas guguran. Ini yang terjadi di Gunung Merapi. Nah, bedanya apa antara yang terjadi di St. Helens dengan yang terjadi di Gunung Merapi? Kalau di Gunung Merapi itu kontinuitasnya tinggi. Tetapi kalau di St. Helens itu tidak ada. Yang kedua, di St. Helens permukaannya ditutup oleh es, salju. Di Gunung Merapi tidak ada. Ketika aktivitas Gunung Merapi meningkat pada musim hujan, yang terjadi adalah guguran awan panas yang kemudian bercampur dengan air hujan men-trigger terjadinya lahar. Ya, jadi sebenarnya sama, longsoran gunung api yang kemudian menjadi lahar. Tetapi kalau di St. Helens karena tertutup oleh salju, maka salju menjadi leleh, lalu kriptodom naik, salju bercampur dengan kriptodom hancur, terfragmentasi, longsor, bercampur dengan air hasil dari mencairnya salju, men-trigger terjadinya banjir, ya banjir lahar. Ya, ketika itu terjadi maka volumenya sudah sangat besar sekali. Tetapi ketika berada di Gunung Merapi, hal semacam itu karena Gunung Merapi sudah memiliki alur-alur yang radial yang sudah pasti, yang sudah tetap, tidak terisi oleh material air, tidak terisi oleh es dan sebagainya, maka distribusi endapan lahar ini berada pada lembah-lembah saja. Ini adalah Gunung Merapi. Saya lanjutkan. Untuk tahap berikutnya, ketika sudah terjadi lateral blasting, ya terjadi lateral blasting atau letusan secara lateral tadi, detik berikutnya, 30 detik berikutnya adalah bagian tubuh gunung api bagian atas hilang. Ya, jadi ketika sudah mengalami proses penggembungan, kemudian diikuti dengan letusan vertikal akibat adanya pensesaran, dan selanjutnya diikuti dengan longsoran yang dibentuk oleh lateral blasting, maka berikutnya bagian atas setelah longsoran, setelah blasting tadi hilang. Jadi tubuh bagian atasnya hilang,
dan awan panas seruakan berhenti dan hanya erupsi tegak yang terus berlangsung. Ya. Jadi kalau di St. Helens ini unik ya, unik. Jadi begitu ada letusan vertikal, kemudian diikuti lateral, kemudian diikuti juga dengan mencairnya es, lalu terkuaknya kriptodom, ya kriptodom itu terbentuk, yang sudah terbentuk itu terkuak, kemudian terblastingkan, lalu bagian tubuhnya hilang. Nah, saat bagian tubuhnya, bagian atasnya hilang, ya bagian tubuh atas itu hilang, maka letusan erupsi itu dilanjutkan lagi berupa letusan secara vertikal sampai habis energinya. Nah, itu yang terjadi di St. Helens. Dan model ini itu adalah model yang lengkap ya, model lengkap untuk longsoran gunung api yang dipicu oleh letusannya. Jadi volcanotektonik gitu ya. Itu adalah model yang lengkap. Tetapi kalau di Merapi model yang lengkap itu jarang dijumpai. Karena apa? Karena longsoran, kemudian longsoran, longsoran dan seterusnya itu sampai kejadiannya itu berulang-ulang. Gitu. Kalau di Gunung Merapi dimensinya kecil, tetapi itu waktunya lama. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Tahun 2006 itu, 2005, 2006 itu dimulai akhir 2004, 2005 efektif, 2006 kemudian kena gempa, teraktivasi lagi, sampai kemudian berhenti, total berhenti, betul-betul berhenti tahun 2006 akhir ya itu. Kemudian lanjut lagi tahun 2010. Nah, jadi kondisinya tidak sama, tetapi itu bisa dipakai sebagai model. Kemudian longsoran gunung api identik sebagai proses sekunder dari batuan gunung api yang telah ada atau terbentuk lebih dahulu. Contohnya adalah akibat gempa bumi tektonik. Namun kebanyakan longsoran gunung api berasosiasi dengan letusan gunung api. Longsoran gunung api sangat umum terjadi pada kerucut gunung api komposit atau gunung api jamak yang dapat terjadi dalam beberapa kali. Ya, ini saya hapus dulu. Oh, nggak bisa dihapus. Jadi ini adalah ciri-ciri morfologi longsoran gunung api. Oke, ini kemarin saya orek-orek ya dulu untuk menjelaskan seperti apa sih longsoran gunung api. Kemudian bentuk tubuhnya seperti apa. Saya akan menambah layer ya di sini. Bisa kembali ke sini dulu. Ciri-ciri longsoran gunung api. Ciri-ciri morfologi longsoran gunung api, bentang alam kaldera tapal kuda atau horseshoe shape yang terbuka ke satu arah menghadap perbukitan Humoki yang tersusun atas batuan gunung api. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau kalian ada bentukan seperti pegunungan atau perbukitan yang membentuk punggung gajah. Punggung gajah ada belalainya yang naik ya. Belalainya sambil menyemburkan sesuatu atau mau mengambil sesuatu. Maka itu adalah longsoran gunung api. Lalu bentang alam tapal kuda. Bentang alam tapal kuda itu adalah setengah melingkar kayak bentuk U, ya kayak bentuk U, horseshoe shape, yang terbuka ke satu arah menghadap perbukitan Humoki. Ya. Kalau perbukitan Humoki itu tidak tersusun atas batuan gunung api, maka itu bukan longsoran gunung api. Tetapi kalau tersusun atas batuan gunung api, maka itu adalah longsoran gunung api. Kemudian bukitnya umumnya membentuk kerucut hingga bulat telur dengan sumbu terpanjang berpola radier, menjauhi sumber longsoran dan sejajar arah aliran.
Peta geologi lembar Semarang, ya, ke arah barat lembar Kendal, lembar Magelang, Magelang Semarang, itu banyak dijumpai bentukan-bentukan kerucut, ya, bentukan-bentukan kerucut yang tersusun atas batuan gunung api. Kerucut hingga bulat telur, dan ini banyak saling bertumpang tindih satu sama lain. Pola-pola alirannya juga radial, ya, radial. Kadang-kadang pola-pola radial itu oleh mahasiswa yang sedang skripsi itu diidentifikasi sebagai pola subdendritik, ya, diidentifikasi sebagai pola subdendritik. Benar tidak? Iya benar, itu benar saja. Tetapi secara lokal, kalau kemudian diidentifikasi secara lokal, alurnya juga digambarkan, maka itu lebih mirip dengan pola-pola radier. Kecil-kecil, tapi pola-pola radier ini yang kecil-kecil itu kemudian bergabung dengan pola yang lain, sehingga seakan-akan bercabang-cabang seperti pohon. Ketika dipetakan, itu ketemu batuannya adalah batuan gunung api campur aduk. Misalnya formasi Kaligetas. Ya. Formasi Kaligetas. Formasi Kaligetas itu adalah batuan yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api pada saat aktivitas Gunung Suropati berlangsung. Namun aktivitasnya itu tidak sekedar, ya, tidak sekedar aktivitas normal saja gitu. Tetapi itu berhubungan dengan longsoran gunung api. Jadi apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Mengapa batuannya itu campur aduk atau bisa dibilang susah diidentifikasi? Dikatakan susah diidentifikasi karena antara yang satu dengan yang lain itu kadang tidak berhubungan, ya. Kalaupun ada berhubungan itu jadi masing-masing gitu, seperti itu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Bu. Ya, belum ada, Bu. Oke, saya tunggu berapa menit? 3 menit kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik, itu tadi adalah berikutnya adalah bukit-bukit berukuran besar. Kalau tadi adalah bulat telur kecil-kecil, sekarang berukuran besar, terkonsentrasi di sepanjang sumbu sebaran endapan.
mengecil menuju tepi sebaran dan menjauhi sumber longsoran. Kemudian di antara perbukitan endapan longsoran gunung api terdapat pola aliran yang tidak saling berhubungan dengan cekungan soliter atau danau terisolir. Jika telah mati, kalderanya tertutup oleh kerucut endapan gunung api yang lebih muda. Ya. Saya gambarkan di sini. Mudah-mudahan semuanya peserta bisa mengikuti ya. Mudah-mudahan masih di tempat dan mendengarkan saya. Dan mudah-mudahan tidak hanya menyalakan Zoom kemudian ditinggal pergi. Atau menyalakan Zoom kemudian ditinggal tidur. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini adalah satu tinggian gunung api. Kemudian di sini ada semacam morfologi. Kemudian ini akan seperti ini. Jadi ini kalau nampak dari samping, maka ini adalah hasil longsorannya. Jadi ini adalah tubuhnya. Gitu. Ini adalah tubuhnya gitu. Ini adalah bidang sesar. Ini bidang sesar. Nah, ini yang longsor. Kemudian diendapkan pada area ini. Saya kasih warna lain. Jadi ini hasil longsorannya. Ini hasil longsorannya. Jadi kalau kita dilihat, ini tidak akan punya bentukan dengan struktur geologi yang yang nampak ya. Jadi terlihat hanya sesar naik, sesar turun, gitu ya. Sesar turun saja seakan-akan naik dan sebagainya. Kemudian ini bertumpuk di atasnya dan seterusnya ya. Maka morfologinya ini tidak lagi membentuk morfologi seperti itu, tetapi berikutnya akan memiliki morfologi begini. Ini akan punya morfologi seperti ini. Biasanya akan diikuti dengan rekahan gini. Ini adalah leher bagian atas. Ini adalah bagian endapan bagian bawah. Nah, di dalam peta yang nampak akan begini. Jadi ini akan punya Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini akan punya sebaran topografi seperti ini. Nih. Jadi ini adalah peta topnya. Ini hasilnya. Ini adalah prosesnya. Kayak gitu. Ini adalah arah alirannya. Kemudian ini hasil punggungan yang tertoreh. Ini adalah hasil torehannya. Morfologi tapal kuda tadi. Ya, ini adalah morfologi tapal kuda yang membuka ke arah sana. Maka nampak dari atas, dari depan, itu adalah begini. Jadi ini adalah belalai gajah. Ini adalah tapal kudanya. Dan ini adalah punggungan. Nah, ini adalah upper lobe, mid lobe. Ini adalah lower lobe.
lower lobe. Ini yang tertoreh, ini nggak kena longsor ya, ini nggak kena longsor. Ini yang tertoreh tadi. Tetapi ini akan membentuk morfologi yang tapal kuda di sini. Dan hasil pengendapannya diendapkan pada bagian-bagian di sekitarnya. Maka ini akan terlihat sebagai pola aliran memencar dengan pola aliran memencar. Punya pola aliran memencar. Inilah lower lobe-nya, ya. Ini lower lobe-nya. Jadi seakan-akan seperti kantung-kantung gitu. Nah, itu lower lobe-nya. Yang memiliki pola aliran memencar tadi. Karena dia punya dinding, ya karena dia punya dinding, maka akan ada aliran begini. Ya akan ada aliran begini, menoreh bagian yang atasnya ketika mengalir. Nah, ini akan dilanjutkan terus ke sana, aliran yang lain. Jika ada longsoran susulan, maka akan diendapkan di sini. Ada lobe berikutnya. Ada lobe berikutnya. Nah, kalau ada lagi, maka akan ada lobe lagi berikutnya, dan seterusnya. Bagian ini disebut sebagai tekuk lereng. Ini adalah tekuk lereng. Biasanya ini pada ketinggian 900 meter dPA. Apakah setiap gunung api komposit punya seperti ini? Punya. Biasanya begitu. Ini adalah medial. Biasanya ini sudah menjadi lahar. Ini. Lalu bagian sini di luar, ring luar, ini yang distal. Ya. Ketika distal, aliran sudah tidak lagi terkonsentrasi, jadi terfluidisasi. Flow. Nah, ini jadi fluidized flow. Ini adalah grain supported. Ini matrix supported. Supported. Yang bawah adalah matrix supported. Tadi ya. Supported. Ya. Jadi yang ini upper lobe itu adalah grain supported, yang middle lobe itu adalah matrix supported, yang lower distal itu yang fluidized flow. Oke. Nah, ini adalah topografi kaldera tapal kuda. Ya, morfologinya seperti ini. Ya, ini adalah kalderanya tadi. Pada mengisi bagian dalam. Kalau gambaran secara umum gini. Ini contoh di Dieng. Dieng ada tapal kuda gitu. Tapi tidak nampak sedimennya ya. Ya. Lalu di tengahnya ada ini. Ada tinggian. Nah, tinggian yang disebut dengan gumuk, yaitu adalah gumuk. Ini tinggian gumuk nih. Hasil longsoran ini atau gumuk. Gumuk yang dihasilkan oleh longsoran gunung api. Ini contoh yang lain yang di St. Helens tadi saya cerita. Ini masih St. Helens. Ini yang hasil dari longsoran tadi. Ya. Sekarang yang dibicarakan adalah ciri endapannya. Kalau tadi adalah morfologinya, sekarang ciri endapannya. Longsoran gunung api adalah campuran batuan. Ya. Prinsipnya di situ ada campuran batuan, percampuran yang tidak bisa terpilahkan. Kadang ada lava, ada kubah, ada retas atau sil, ada breksi.
Kadang juga tidak bisa dipilah-pilah. Kadang lava langsung ketemu dengan sil. Kadang lava atau kubah ketemu dengan breksi. Fragmented, ya terfragmented. Itu sama seperti ketika kalian mempelajari endapan Milans, ya endapan Milans atau Olisostrum. Bedanya adalah Milans yang longsor adalah batuan dari akresi, zona akresi. Tapi kalau longsoran gunung api, yang longsor adalah batuan gunung api yang belum membatu ataupun yang sudah membatu. Strukturnya sama, ya, ada yang fragmen besar, ada fragmen kecil. Tapi kalau yang di Olisostrum, di Milans, itu fragmennya poli, macam-macam. Ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, campur aduk jadi satu, tertanam dalam sekali clay. Punya matriks yang berukuran bervariasi, sama. Yang di longsoran gunung api, fragmennya juga ada lava, ada kubah, ada intrusi, ada breksi sendiri, ya, ada piroklastik, ada lahar mungkin, campur aduk jadi satu. Nggak tahu ini yang tua mana, yang muda mana. Kadang dimensi fragmen juga sangat besar, bisa melebihi beberapa ratus meter, ya, berapa ratus meter. UI dan Glicken, ya, UI dan Glicken ini bahkan mendeskripsi fragmen longsoran gunung api itu diameternya bisa hingga 280 meter. Itu kalau dipetakan itu satu senti, ya, 1 senti sendiri. 1 senti lebih malah. Karena kalau skala 1 banding 25.000, maka 280 meter itu sudah melebihi 1 senti. 1 senti di dalam peta skala 1 banding 25.000. Dan ini banyak dijumpai. Contoh, kalau kalian melakukan pemetaan geologi gunung api, itu terdapat fragmen batu gamping yang besarannya itu bisa mencapai 1,5 senti. Ada juga fragmen intrusi, ya, fragmen intrusi memanjang kayak tangga gitu. Atau lava. Kalau lava ini dijumpai di Sangiran. Di Sangiran itu ada fragmen lava yang panjangnya hingga beberapa kilometer. Tetapi sebarannya hanya di situ, memanjang seperti itu. Bisa jadi itu bukan lava, tetapi itu adalah dike atau sill. Ya, bisa dike atau bisa sill. Yang kemudian ikut longsor. Bersama-sama dengan fragmen yang lain. Ada fragmen besar sekali. Mencapai 6 meter. Tapi itu fragmen kecil, ya. Jadi seakan-akan itu fragmen yang besar, padahal itu adalah fragmen yang kecil di antara fragmen-fragmen yang besar. Matriksnya berupa campuran fragmen dari berbagai bagian tubuh gunung api tak terpilah dan tak terstruktur, berukuran halus sampai kasar. Deskripsi batuan gunung api ketika sudah menjadi longsoran, ya, longsorannya itu adalah sedimen non-epiklastik, maka deskripsinya sama dengan deskripsi batuan gunung api. Kecuali kalau itu adalah sedimen, misalnya gunung apinya kapan gitu, ya, gunung apinya sudah mati sekarang, umurnya Oligosin, kemudian longsor. Maka penamaannya tidak menggunakan tata nama batuan gunung api. Itu adalah batuan sedimen karena sudah mengalami reworking. Kadang satu bukit dapat tersusun atas satu atau lebih bungkah endapan longsoran gunung api. Nah, itu seperti Gunung Tenongan di Wonogiri, ya. Gunung Tenongan di Wonogiri itu adalah fragmen dari
longsoran gunung api yang besar, yang sangat besar di Gunung Gajah Mungkur. Sebaran bongkah terkonsentrasi di tengah, ke tepi, dan distal berubah menjadi matriks. Satu bongkah dapat tersusun atas satu jenis batuan atau perlapisan lava dan endapan piroklastika sebagai penciri dari tubuh gunung api strato. Batuan pejal dan keras dalam longsoran sering retak-retak dengan intensitas yang berbeda, terdeformasi dengan berbagai macam sesar. Kadang kalian akan menjumpai longsoran gunung api itu terkonsentrasi pada lembah. Yang lembah itu adalah lembah sesar, bidang sesar. Maka yang teridentifikasi adalah milonitnya. Ya, teridentifikasi adalah milonitnya. Tetapi milonit itu sendiri adalah longsorannya. Longsoran badan gunung api yang mengalami gesekan satu sama lain sehingga tersesarkan. Ya, ada retak-retak, ada bidang sesar, ada silicon set, tapi arahnya berbagai macam. Ya, jadi di dalamnya ada arah-arah yang berbagai macam yang terkadang tidak punya orientasi, non-oriented structure. Maka itu bisa diidentifikasi sebagai deformasi yang dibentuk oleh longsoran gunung api. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Jelas, Bu. Bu. Betul, jelas? Yakin? Ya, kalau sudah jelas, yakin, oke. Kekar atau sesar pada matriks tidak memotong fragmen atau dia membelok. Jadi kalau sesar secara tektonik itu yang bekerja di dalam breksi, maka sesar itu akan memotong matriks maupun fragmen. Biasanya akan lurus-lurus. Dan biasanya punya orientasi. Ya, orientasinya kemudian arah-arahnya dari kedudukannya diukur yang saling berpasangan, kemudian nanti akan dapat menentukan arah gaya atau arah umum gaya atau arah umum dari struktur itu. Tetapi di dalam longsoran gunung api, arah-arah itu tidak bisa diidentifikasi secara umum. Jadi arahnya acak, kemana-mana ada ketemu arah-arahnya. Bahkan terkadang arah-arah ini membingungkan satu sama lain karena tiba-tiba rekahannya membelok. Membelok mengikuti rekahan pada matriksnya, tidak mau memotong fragmennya. Kekar atau rekahan sering berpasangan membentuk rekahan gergaji atau jigsaw cracks atau rekahan mozaik. Tapi rekahan ini kemudian terhenti begitu saja, tidak sampai memotong kepada matriksnya. Justru rekahannya ada pada fragmennya, tidak berada pada matriksnya, tetapi berpasang-pasang gitu. Nah, itulah ciri dari longsoran gunung api. Bentuk fragmen runcing dengan orientasi hampir seragam dan deklinasi berbeda akibat terfragmentasi secara paralel dengan permukaan tanah dan pertumbukan saat transportasi. Dan ini banyak sekali. Jadi ketika longsoran berlangsung, ada fragmen yang lepas. Fragmen itu antara yang satu dengan yang lain saling bertumbukan sebelum jatuh. Akibat saling bertumbukan, ada fragmen yang pecah. Fragmen yang pecah akan diendapkan kembali bersama-sama dengan material yang lain. Maka bentuk butirnya akan sangat runcing, lalu terpreserve, tersimpan di situ, tidak bisa kemana-mana, lalu akan mengidentifikasi sebagai batuan grain supported. Ya, mengidentifikasi diri sebagai grain supported.
itulah longsoran gunung api. Ya. Lalu apa bedanya dengan awan panas? Mirip, ya mirip. Hanya kalau awan panas itu masih ada bom, ya masih ada bom bersama-sama dengan blok. Kalau kondisinya sama. Tapi longsoran gunung api, bomnya pasti akan sudah pecah, membentuk blok. Jadi nggak ketemu bomnya. Itu kalau longsoran kering. Makanya longsoran kering juga sering disebut sebagai awan panas guguran. Jadi udah dibilang seperti itu ya, awan panas guguran. Identifikasinya bagaimana? Secara genetik itu adalah breksi awan panas, ya breksi awan panas. Nggak ada breksi longsoran, tetapi yang ada adalah breksi awan panas atau pyroclastic density currents (PDC), awan panas. Bisa nggak kalau diidentifikasi sebagai breksi piroklastika? Bisa, boleh, boleh saja. Breksi piroklastika karena awan panas itu juga masih dalam kategori piroklastika. Bisa nggak kalau itu diidentifikasi sebagai ignimbrite? Belum, tidak bisa. Nggak usah dikatakan sebagai ignimbrite karena sudah mengalami proses klastika, ignimbrite. Jadi bukan letusan secara eksplosif yang kemudian diruntuhkan dari kolom letusan, tetapi itu adalah guguran. Pyroclastic density currents itu lebih pas ya, atau piroklastika atau breksi piroklastika. Boleh nggak kalau diidentifikasi sebagai tefra? Enggak boleh juga. Kalau piroklastika boleh, tetapi kalau tefra belum boleh karena tefra itu mirip ya, tidak sama ya, tidak meskipun mirip tetapi tidak sama dengan ketika dihasilkan oleh letusan langsung. Tefra itu dari letusan langsung. Tefra memang nama lain dari piroklastika, ya nama lain dari piroklastika atau nama lain dari ignimbrite, tetapi itu adalah dari juvenilnya, ya dari juvenilnya. Kemudian material plastis lebih terlipat dan tersesarkan. Sedimen dan topsoil terperangkap dalam zat batuan yang lebih keras membentuk retas sedimen. Kok retas sedimen? Jadi kalau kalian lusa ke lapangan di Gunung Ireng, maka akan menjumpai ada seperti intrusi, tetapi yang mengintrusi itu adalah sedimen. Jadi namanya adalah likuifaksi ya, atau gelembur ya, gelembur. Kenapa? Karena material itu adalah hasil dari pengendapan material sedimen. Tapi kemudian bercampur dengan air. Karena sifatnya yang lembek ya, yang lembek seperti lumpur, maka dia akan mencotot ketika di bagian atasnya ditekan. Ya, ditekan. Jadi larutan koloid ataupun koloid lumpur ya, koloid lumpur yang bercampur aduk jadi satu tidak bisa dipilah-pilah air dan materialnya tadi itu kemudian akan naik ya, akan naik sama seperti naiknya likuifaksi. Nah, itu adalah yang disebut dengan sedimentides atau retas sedimen. Tapi bukan intrusi ya, bukan intrusi, itu karena memotong. Karena memotong bisa berupa lava yang terpotong, bisa berupa material sedimen yang lain. Ya, jadi itu istilah saja ya, istilah. Tapi ini tidak umum istilah ini. Istilah ini tidak umum di dalam sedimentologi karena tidak mungkin sedimen itu menjadi daik gitu. Tapi ketika kita berbicara di dalam batuan yang umumnya di situ adalah vulkanik, kemudian tiba-tiba ada selodokan sedimen atau ada potongan sedimen di situ, maka sedimen itu dikatakan sebagai dikes. Karena benda asing ya, benda asing yang masuk ke dalam vulkanik. Begitupun sebaliknya ketika ada batuan asing yang masuk ke dalam sedimen, maka dikatakan sebagai dikes juga karena memotong perlapisan batuan sedimen. Kebetulan yang memotong itu adalah intrusi batuan beku ya misalnya. Maka itu dikatakan sebagai dike andesit ya, atau dike basalt atau dike dasit seperti itu. Lalu kedudukan jurus dan kemiringan perlapisan
dalam bongkah dan matriks tidak menunjukkan keteraturan dan tidak selalu dapat dikorelasikan. Malah tidak pernah bisa dikorelasikan. Karena apa? Yang atas menjadi ada di bawah, yang bawah menjadi di atas, campur aduk gitu ya. Nah, itu sehingga tidak bisa dikorelasikan. Ya campur aduk aja. Sebenarnya sih itu adalah breksi, tetapi karena fragmennya sangat besar ya, berdiameter sangat besar, bisa lebih dari 250 meter, maka seakan-akan itu adalah fragmen dari, bukan fragmen, itu adalah komponen formasi-formasi yang masing-masing gitu. Tetapi sebenarnya tidak. Oke, ini adalah contoh longsoran gunung api, morfologinya ya. Longsoran gunung api itu orangnya kecil di bawah itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kayak leher gitu, kayak apa, kayak apa namanya. Jadi kalau digambarkan ini bagian atas yang kayak ular ini adalah, ini tapal kuda ya, ini tapal kudanya. Ini turun gitu ya. Di dalam tapal kuda ini ada ujung belalai. Kemudian di sini belalainya. Kemudian di sini ada punggungannya. Ini. Kemudian ini adalah yang hasil dari pengendapan. Sebenarnya ini juga ada ini yang bagian yang dulu-dulu yang paleo-paleo ini ya. Paleo-paleo. Ini juga paleo ini. Ini punggungan. Ini seakan-akan seperti punggung gajah atau gajah mungkur, gajah yang kelihatan punggungnya. Jadi naik gitu. Nah, ini juga ini di Delta River, tapi ini besar ya. Ini yang tapal kudanya ini, morfologi tapal kuda. Ini adalah yang longsorannya. Ini tinggiannya ini. Ini materialnya sebarannya. Ya ini kalau di Merapi. Fisik dari materialnya itu seperti ini. Jadi runcing-runcing ya, runcing-runcing, kemudian campur aduk jadi satu, ada yang berwarna-warni nih ya, ada yang kuning, ada yang abu-abu, ada yang abu-abu gelap, ada yang abu-abu terang, ada yang berwarna agak kecoklatan dan seterusnya. Ini pun juga sama, ada yang ini materialnya halus, kasar, kemudian ini materialnya halus, ada yang di pinggir-pinggir ini ya, ini juga materialnya beda-beda. Ya. Polimik. Ini kalau masih belum lepas namanya rayapan gitu ya. Ini longsorannya. Ini hasil longsorannya. Ini yang masih in situ. Longsornya ke arah sana. Ini tapal kudanya ya. Ini tapal kudanya. Menghadap kepada endapannya. Ini seperti Krakatau apa? Iya, seperti Krakatau tahun 2019. Kayak gini. Kemudian ada striasi-striasi seperti ini. Ya ini kebetulan aja ini ketemu yang masih belum lepas gitu, masih merayap. Dan ini morfologinya ke arah sana. Kayak kura-kura ini. Punggung kura-kura. Ya, ini adalah loop-loop tadi ya, loop-loop tadi yang sudah terbentuk. Ini stratigrafinya. Jadi nggak bisa sama ya. Jadi ini normalnya, ini hasil longsoran. Nah, ini yang morfologinya. Ini tapal kuda. Jadi ini asalnya longsor dari sini ya. Longsornya dari sini. Ini yang bagian
bagian yang jatuh, membentuk loop-loopnya. Ini asalnya. Oke, berikutnya adalah lahars. Lahars adalah campuran suspensi material gunung api dan air. Sumbernya bisa dari air hujan, air danau kawah, dan air dari mencairnya es. Kemudian sering disebut sebagai sedimen non-epiklastika. Terdiri atas 3 fasies, yaitu proksimal, medial, dan distal. Beberapa tadi sudah saya singgung, ada fluid days flow, ya, fluid days flow. Apa itu? Kalau di area puncak atau area proksimal dekat dengan sumber, di situ mekanismenya masih debris, longsor, didominasi oleh materialnya ketimbang airnya. Tapi airnya sudah ada, ya di sini airnya sudah ada, cuma konsentrasi airnya kurang dari 20%. Dengan konsentrasi partikel lebih dari 80%. Ini disebut sebagai lahar tak kohesif, ya, lahar tak kohesif. Kemudian makin menuruni lereng, suplai air makin tambah karena hujannya makin deras. Sehingga massa yang tadi sudah turun tadi, sebagian terendapkan, sebagian terbawa oleh air hujan. Maka berikutnya bukan lagi membentuk debris, grain supported, tetapi membentuk suspensi. Ya, suspensi. Suspensi itu adalah larutan, kalau tidak diaduk maka tidak akan campur. Ya. Kalau adukan selesai maka materialnya akan mengendap. Itu namanya adalah suspensi. Prosentase air terhadap materialnya adalah 20-80%. Artinya, kalau materialnya 20%, maka airnya 80%. Kalau materialnya adalah 80%, maka airnya 20%. Kalau materialnya 50%, maka airnya 50%. Kalau materialnya 60%, maka airnya adalah 40%, dan seterusnya. Ini disebut sebagai lahar kohesif. Ya, lahar kohesif. Namanya adalah larutan suspensi. Ya, suspensi itu tadi kalau tidak diaduk maka tidak akan campur. Ya, dia akan terpisah, akan mengendap yang berat. Tapi kalau diaduk maka akan campur. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah lahar distal, fluid days flow. Aliran airnya mendominasi lebih dari 80%. Boleh enggak kalau materialnya hanya 5%? Boleh. 10% boleh. 15% boleh. Ya, itu namanya adalah fluvio-vulkanik. Kadang-kadang alirannya sudah menjadi aliran laminer, banjir bandang, ya, disebut sebagai banjir bandang. Kenapa kok banjir bandang? Karena materialnya cuma sedikit, ya, konsentrasi materialnya sedikit. Nanti biasanya akan menghasilkan sedimennya dengan struktur laminasi atau cross laminasi karena arusnya kencang. Ya. Jadi ini adalah contoh dari materialnya. Proximal facies, medial facies, dan distal facies. Ya. Ini. Jadi kalau kalian nanti mau cari materi untuk seminar, ini sebenarnya bisa dipakai. Kalian datang ke Candi Kedulan atau dan sekitarnya, atau di mana kalian akan bisa ambil data, kemudian diukur stratigrafinya, strukturnya seperti apa, komposisinya apa, tebalnya berapa, lalu nanti direkonstruksi, ya, direkonstruksi dengan asumsi material aslinya ya segitu. Jadi langsung terpreserve, tidak pernah tererosi. Maka kemudian dianalisis. Kalau itu memiliki struktur seperti yang nomor 3 ini, yang nomor 3 itu, artinya di situ silang siur, cross laminasi,
cross laminasi ya, cross laminasi selang siur, kadang seperti laminasi bersih sekali gitu ya. Tapi tebel, nggak ada endapan channelnya ya. Di situ nggak ada endapan channelnya. Dalam suatu periode pengendapan yang sama, direkonstruksi tebal alirannya berapa? Ya, tebal alirannya berapa? Kalau di situ tebal sedimennya adalah 10 cm dengan konsentrasi partikel dan air adalah 1 banding atau 20-80 saja ya, 20-80. 20 untuk partikel, 80 untuk air, maka tebal aliran berapa? Nah, ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi seperti itu. Kalau 10 cm sedimen, maka tebal alirannya itu adalah gampangnya 20 cm sedimen, maka tebal alirannya adalah 80 cm. Ya, 80 cm. Tebal aliran itu adalah 80 cm. Dengan asumsi seperti itu. Dan mengabaikan volume material pada saat itu. Ya. Jadi minimal adalah 80 cm atau 100, maksimal 100 cm, minimal 80 cm. Kalau tebal materialnya adalah 20 ya 20 cm, maka tinggal dikalikan 2 aja. Minimal adalah 160 cm, maksimal adalah 200 cm. Kayak gitu. Nah, ini sudah menimbulkan banjir kalau kayak gitu. 2 meter ya, 2 meter itu menggenang. Orang yang lewat di situ atau orang yang berada di area itu sudah tidak bisa itu tenggelam pasti, bukan tidak bisa ya, tapi pasti tenggelam. Kalau misalnya taruhlah struktur ya perlapisannya gitu ya. Sortasinya. Sortasi ini bisa digunakan untuk menentukan atau mendeskripsi kecepatan fluidisasi, ya kecepatan fluidisasi. Ini bisa dihitung, bisa direkonstruksi. S2 saya menghitung seperti itu ya, kecepatan fluidisasi dan volume aliran. Kecepatan fluidisasi dilakukan dengan menggunakan rumusan-rumusan untuk integral diferensial ya, integral diferensial. Nah, itu nanti dikembalikan ke posisi semula. Berapa kecepatannya? Kecepatan adalah jarak terhadap waktu ya, jarak terhadap waktu. Jaraknya berapa untuk bisa menghasilkan itu? Ya. Kalau jaraknya adalah ini adalah jarak dari sedimen yang kira-kira diendapkan sejauh 20 meter karena ada fluidisasi normal gitu misalnya. Fluidisasi normal itu seperti itu ya, 20 cm 20 cm per detik atau 60 cm per detik. 20 sampai 60 cm per detik itu adalah normal. Untuk kecepatan normal. Lebih dari 60 cm per detik itu sudah merupakan katastrof atau bencana seperti itu. Kalau mau detailnya nanti silakan aja baca draft saya ya. Bukan draft, ini laporan tesis saya S2. Ada di perpustakaan. Nah, ini contoh lahar Gunung Merapi tahun 2011 yang lalu, belum lama. Nah, oke, habis ya materinya. Silahkan ini nanti dikerjakan ya. Bisa dicari latihannya itu nanti di materi. Itu nanti di-upload di LMS ya. Dikerjakan sama seperti dulu mengerjakan latihan soal yang harian. Dijadikan satu saja di buku yang sama dengan yang dulu. Oke, itu dari saya. Barangkali masih ada pertanyaan, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan karena waktunya sudah jam 9. Jam 9 ini saya harus menghadiri seminarnya Sajat ya. Halo, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, oke. Ini nanti tolong dicatat atau di trace ya di LMS. Kalau misalnya nggak ketemu di YouTube ada. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.